Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman ini Dan saya Firman Maulana dengan NRP 100. dan NLP 148. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami berdua buat, yang berjudul Apsilat. Apsilat. Apsilat ini adalah aplikasi di mana yang berfungsi untuk menghitung skor penghitungan pada silat. Jadi kenapa kita bikin Apsilat ini? Waktu itu saya berkunjung ke rumah om saya, terus om saya bilang, kira-kira bisa nggak bikin aplikasi software yang isinya itu buat perhitungan silat? Soalnya yang ada selama ini itu berupa kotak, dan kata om saya kadang-kadang itu masih suka nyetung. Selain itu, eh, untuk pembuatan alat itu atau peminjaman alat itu harganya cukup mahal. Jadi untuk satu pertandingan itu bisa berapa juta gitu ya. Nah, oleh karena itu kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah atau membuat agar software itu bisa dipakai orang banyak, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Dengan adanya software ini jadi lebih efisien karena dengan hanya menggunakan smartphone, setiap pengguna smartphone dapat mengunduh aplikasi ini. Selain itu, harganya juga relatif bisa dikatakan lebih murah karena aplikasi ini bisa dijangkau dengan banyak orang. Lalu untuk teknisnya adalah seperti berikut. Jadi pertama kali itu kami mencoba-coba membuat kalkulator dulu. Kami membuat kalkulator di folder yang baru, maksudnya project baru, di mana tampilnya itu seperti berikut. Ya, kurang lebih seperti ini adalah tampilan dari aplikasi kamu. Lalu kita coba. Nah, Ini fragmen-fragmennya, di mana kita di sini menggunakan button dan juga edit text. Ini text split dan juga button ini. Ini button, ini edit text. Terus untuk codingan kalkulatornya ada di sini. Dimana pertama itu yang pasti kita inisiasi semua variabel yang ada. Setelah itu, nah di sini ada nama metode namanya insert text, dimana nanti di bawah itu apabila tombol ditekan itu menjalankan insert text dan juga set operator. Insert text ini fungsinya itu untuk menampilkan di edit text itu. Jadi langsung angka berapa yang muncul di situ. Sedangkan untuk set operator ini untuk mengeset itu penjumlahan atau pengurangan di sini. operasi bilangannya seperti apa? Ya, maksudnya operasi bilangannya. Dan di sini juga nanti dipanggil ke metode kalkulator, di mana metode kalkulator itu seperti ini. Nah ini, jadi metode kalkulator itu jawaban kalau misalnya operatornya itu plus itu, maka operan pertama ditambah operan kedua. Sedangkan jika operator itu tipenya minus, itu nanti jawabannya itu operan pertama dikurang operan kedua, dan nanti uh, layar itu menampilkan this answer. Kemudian untuk apabila ditekan itu akan dijelaskan oleh Firman. Ya, di sini tadi kita menggunakan button. Nah, setiap button itu memiliki nilai yang sendiri-sendiri. Di sini untuk button 1 adalah tombol delete. Tombol delete. Tombol delete ini adalah untuk mengklirkan apa yang terpampang pada text field. Lalu, ID button yang lainnya itu adalah setiap bilangan-bilangan yang memiliki nilai. Di sini ada 1, ada 2, memiliki poin sendiri. Jadi ada poin 1 untuk button 7, poin 6, dan seterusnya. Dan juga ada minus. Nah, di insert text ini itu adalah poin yang terdapat pada button tersebut. Lalu set operator itu adalah operator nilai operasi bilangan pada button tersebut.
yang sudah dijelaskan oleh Firman pada metode di atas tadi. Nah, jadi untuk gambaran umum, kalau di stat itu poinnya itu ada 1, 2, 3, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, dan minnya itu cuma ada 4, min 1, min 3, min 5, min 10. Mungkin yang plus ini bisa dijelaskan oleh Firman. Jadi untuk poin 1 adalah untuk pukulan yang masuk, yang poin 2 untuk tendangan masuk, ketiga untuk bandingan yang masuk. Lalu kenapa ada 1 plus 1, 1 plus 2? 1 plus itu melambangkan kalau peserta berhasil melakukan tangkisan, lalu disertai dengan pukulan masuk. Nah, untuk 1 plus 2, tangkisan dengan tendangan masuk. Yang 1 plus 3 itu untuk tangkisan dan bandingan yang masuk. Kalau min 1 ini untuk pelanggaran kesalahan pemukulan. Jadi misal kan ada daerah yang nggak boleh dipukul, misal kepala. Terus kalau min 3 ini teguran kedua, di mana peserta juga melakukan pukulan-pukulan atau tendangan yang berlebihan. Terus yang min 5 ini peringatan terakhir, di mana peserta itu juga melakukan tendangan-tendangan yang sangat membahayakan untuk musuh. Dan yang terakhir ini min 10 apabila peserta melakukan kecurangan. Oke. Setelah kita membuat kalkulatornya, kita mengintegrasikan dengan sebuah chat. Jadi di mana kita menemukan kode yaitu bernama chathawk. Isi tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi chathawk itu awalnya bukan ini yang udah kita gabungkan dengan Apsilat, dengan kalkulator yang tadi. Jadi awalnya itu chathawk itu cuma ada teks kotak ini sama sen ini, tombol sen. Nah, karena kami kurang lebih hanya membutuhkan tombol sen ini, jadi kami menghapus tombol kotak yang di sini digantikan dengan text field yang udah yang kami buat itu. Dan tombol sennya masih tetap ada. Terus jadi intinya dari banyak kelas yang ada, kami itu mengubah di activity chatnya, di mana tampilan chatnya itu kami ubah sehingga berbentuk kalkulator. Di sini kenapa kita menggunakan chathawk? Karena apa yang kita butuhkan pada chathawk ini, pada dasarnya kita membutuhkan bagaimana agar bisa tersambung dengan WiFi direct. Ya, seperti di sini chat activity. Nah, di chat activity ini kita nggak asal kopas, tapi kita mulai dari atas dulu, di mana kita mengimport package-package apa aja yang ada di tempat tadi, yang maksudnya yang ada di Apsilat. Kita import nih yang di sini, kita import semua, masuk ini cuma Apsilat. Setelah itu baru kita masukkan metode-metode yang ada di Apsilat tadi. Untuk aman, kami membuatnya itu meletakkan paling bawah, karena jika ditaruh di tengah atau di atas itu akan mengganggu program yang udah ada, maksudnya metode-metode yang ada itu akan terganggu gitu. Jadi kita menjalankannya itu di akhir. Untuk lebih jelasnya akan kami demokan. Ya. Pertama saya menunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi pada aplikasi ini. Ya, kita mau instalasi dengan cara seperti ini. Pasang. Ya, aplikasi sudah terpasang. Lalu kita buka aplikasinya. Ya, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Apsilat ini. Seperti ini. Lalu saya akan menunjukkan cara untuk mengaktifkan WiFi direct-nya. Kita masuk ke dalam WiFi. Pilih WiFi langsung. Pada device ini sudah tersambung dengan device Ferdian dan Galaxy S5. Lalu kita create match room. Lalu kita beri nama penjurian lapangan A. Ya, match room sudah dibuat. Ya, seperti ini adalah kira-kira tampilan ketika kita masuk ke dalam match room. Lalu pada device yang lain, kita memberikan username. Untuk device yang ini, kita gunakan sebagai penjurian untuk tim biru.
Lalu device yang satunya untuk pencurian nama tim merah. Setelah selesai, untuk device yang ini sebagai dewan juri. Lalu setiap device kita masukkan ke dalam chat match room yang sudah kita buat. Ya, seperti ini. Lalu saya akan memasukkan skor untuk tim merah. Kita mengetikkan angka atau poin sesuai dengan jalannya pertandingan. Lalu untuk tim biru juga kurang lebih cara yang sama digunakan pada device tim merah. Setelah kita masukkan poin, kita kirimkan hasil penjurian tersebut. Lalu hasilnya akan masuk juga dalam device dewan juri. Yang bisa kita lihat, tim merah mendapatkan skor 9 dan tim biru mendapatkan skor 20. Lalu untuk menunjukkan ronde pertama sudah selesai, dewan juri mengetikkan ronde pertama. Ya, lalu akan muncul juga pada device yang lain. Kurang lebih seperti itu adalah gambaran besar, gambaran mengenai bagaimana aplikasi kami dapat digunakan. Sebenarnya aplikasi yang kami kembangkan ini bertujuan untuk mempermudah proses penghitungan skor silat. Karena alat yang biasa digunakan dalam menghitung proses skor silat itu tadi masih untuk saat ini masih menggunakan alat-alat yang kurang efisien dan harganya relatif lebih mahal. Dan untuk kedepannya, aplikasi yang udah kami buatnya akan kami kembangkan lebih lanjut, karena dari aplikasi yang udah kami buat masih terdapat tampilan-tampilan yang kurang menarik dan masih beberapa tampilan menggunakan cetok belum kami ubah seutuhnya. Jadi untuk kedepannya akan kami kembangkan lebih lanjut agar benar-benar dapat diterapkan di masyarakat. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.